Anda masih bersama kami di CNN Indonesia, Indonesia melawan COVID-19. Mendikbud Republik Indonesia, Nadiem Makarim mengatakan pendidikan Indonesia ketinggalan dibandingkan negara lain. Ia menegaskan sekolah dengan tatap muka di seluruh wilayah Indonesia mulai diberlakukan per Juli 2021. Di tengah suara sanksi mulai dari epidemiolog seperti Hermawan Saputra dari Universitas Indonesia yang menyatakan pemerintah sebaiknya meninjau ulang rencana ini. Harus ada berbagai pertimbangan yang dihasilkan dari dialog dengan berbagai pihak. Jangan sampai kejadian meremehkan di awal pandemi terulang kembali. Kemudian juga para orang tua khususnya yang harap-harap cemas di antara tantangan sekolah daring dan jaminan keselamatan ketika sekolah tatap muka kembali diberlakukan. Untuk membahasnya lebih dalam, malam hari ini kita sudah tersambung dengan Direktur SMP Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia, Mulyadsya. Selamat malam Pak Mulyadsya. Selamat malam, Mbak. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Pak Mulyadsya, sebelum kita masuk ke kesiapan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan pihak terkait lainnya, saya penasaran Pak mengenai pernyataan Pak Menteri sebelumnya yang menyatakan pendidikan Indonesia saat ini ketertinggalan atau mengalami ketertinggalan. Bisa dijabarkan Pak sejauh apa evaluasi pelaksanaan sekolah daring dalam 1 tahun belakangan ini? Baik, terima kasih buat pemirsa seluruh Indonesia. Dari data-data yang kita sudah kumpulkan dan kita kumpul dari seluruh Indonesia, Kemendikbud melakukan penelitian yang lebih dalam, survei lebih dalam. Ternyata ada 71% persoalan-persoalan yang membuat anak-anak kita terkendala dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Nah, ini tentu sebuah persoalan bagi mencarikan jalan keluarnya. Nah, dari SKB 4 menteri yang sudah kita keluarkan dari mulai Maret 2020 kita lakukan penyesuaian terutama pembelajaran pada zona hijau, kemudian dimulai secara terbatas juga di zona kuning, dan kita harapkan di Juli 2021 ini di tahun ajaran baru dengan kesiapan terutama vaksinasi yang harus dilakukan kepada seluruh guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Kita harapkan kita bisa menekan loss learning ini sedemikian kecil sehingga tidak berdampak terlalu jauh pada psikis, kepada sosial anak-anak kita di Indonesia. Oke, Pak Mulyadsya, bicara mengenai loss learning tadi, ini parameter sampai Indonesia bisa dikatakan tertinggal atau mengalami loss learning itu sejauh apa dan komparasinya itu dengan negara mana saja, Pak? Ya, kita termasuk yang belum mau mulai pembelajaran tatap muka kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia ya, katakanlah di Malaysia, Vietnam dan seterusnya, apalagi kalau kita bicara di Asia Timur. Dan ini udah hampir 1 tahun ya kita mengalami pandemi COVID ini dengan semua persoalan-persoalan yang memang membuat dari anak-anak kita 71% itu bukan angka yang kecil. Betul. Kesulitan-kesulitan anak-anak kita di dalam sulit untuk menerima pembelajaran secara BDR, secara online, kemudian juga infrastruktur kita yang terbatas, kemudian ada sosial dan aspek psikologis yang mendera anak-anak kita. Jadi oleh sebab itu kita harus mengupayakan ikhtiar ini tentu dengan prinsip yang pertama adalah bagaimana keselamatan jiwa dan keamanan dari anak-anak, dari tenaga pendidik kita, dari tenaga kependidikan kita, ini harus tetap jadi prioritas kita. Pak Mulyadsya, menarik ketika tadi Bapak bicara mengenai infrastruktur atau kesiapan infrastruktur sekolah di Indonesia. KPA juga sebelumnya sempat mengingatkan ya Pak ya, kunci kelancaran sekolah tatap muka ini kan terletak pada infrastruktur sekolah masing-masing. Tapi bagaimana pemerintah ini menjamin SOP dan juga keamanan di tiap sekolah itu terjamin dan akan menyeluruh? Mengingatkan infrastruktur di tiap sekolah Indonesia ini katakanlah tidak semuanya dalam satu standarisasi yang sama Pak. Betul, ya. Jadi memang ini sebuah tantangan bagi kita di kita Indonesia, bagi satuan pendidikan. Tapi tentu kita tidak boleh putus asa ya untuk mencoba memperbaiki terus-menerus. Salah satu bentuk yang kita sudah lakukan bersama-sama kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun yang lalu, kita mengirimkan pulsa kepada anak-anak kita supaya mereka bisa terbantu dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kemudian juga tentu kita harapkan dari pemerintah daerah berkolaborasi dengan dinas-dinas Kominfo
untuk bisa memperkuat jaringan-jaringan yang ada. Tapi dari data yang sampai hari ini, dari zona hijau yang sudah dibuka itu, ada sekitar 56%, kemudian yang berada pada zona hijau ada sekitar 28%. Tetapi kalau kita akumulasi, 71% tetap anak-anak kita masih terkendala dari jaringan infrastruktur tadi. Nah, oleh sebab itu kami juga di setiap tahun mulai 2020 akan membantu sekolah-sekolah kita dalam pengadaan perangkat teknologi supaya dapat mengatasi satu persatu kendala-kendala dari seluruh persoalan yang ada di persoalan komunikasi, internet, dan seterusnya di seluruh sekolah kita. Nah, Pak Mulyasya, kalau bicara mengenai infrastruktur dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan di tiap sekolah ketika nanti sekolah tatap muka akan dijalankan pada Juli 2021. Kalau misalnya kita bicara mengenai kota besar kan mungkin penerapan protokol kesehatannya akan lebih mudah untuk diawasi ya Pak. Misalnya penyediaan masker, kemudian juga alat-alat untuk mencuci tangannya tersedia dengan cukup memadai gitu. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang katakanlah di daerah yang sulit aksesnya, kemudian juga anak-anaknya tidak setiap hari bisa sekolah, itu jaminan dari Dinas Kependidikan masing-masing daerahnya seperti apa, Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui wilayah kita kan luas ya, terutama untuk daerah-daerah yang berada pada tiga, kemudian daerah-daerah kepulauan, malah kita cek itu ke lapangan, ternyata daerah-daerahnya juga ada yang zero kasus COVID-nya. Oke. Dan kalaupun ada yang kecil ya. Nah, tentu sekolah-sekolah yang berada di wilayah seperti itu, tidak harus mereka harus melakukan pembelajaran secara online atau mungkin secara daring. Sudah bisa saatnya untuk dimulai pembelajaran terbatas di dalam bentuk tatap muka ini. Nah, ini salah satu yang mendorong kita bagaimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa betul-betul satuan pendidikan kita siap secara protokol COVID untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru ini. Nah, tentu ini sifatnya adalah kita mengajak membangun kesadaran bersama karena ini tanggung jawab kita bersama, dan tentu juga ini tidak bersifat wajib, tetapi kita menyerahkan kewenangan ini sepenuhnya karena pemerintah daerah yang paling tahu situasi, kondisi, geografi, sosiologi, dan seterusnya, dan apalagi yang terkait dengan infrastruktur yang tentu kita harus tanggulangi bersama-sama. Oke, jadi menyesuaikan dengan situasi saat itu ya Pak Mulyasya. Kalau dari kementerian sendiri ada semacam kayak alarm atau sebuah parameter gitu ketika ini sekolah tatap muka sudah diberlakukan, muncul kasus positif seberapa banyak kalau dari standar yang ditetapkan oleh Kemendikbud untuk menutup kembali sekolah tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari tidak hanya anak-anak tapi juga tenaga pendidik dan kelengkapan sekolah lainnya Pak. Ada nggak Pak? Iya, itu tentu sesuatu yang menjadi perhatian yang harus kita lakukan ya, terutama di Dinas Pendidikan. Ketika pembelajaran tatap muka sudah dimulai, kemudian anak-anak sudah mulai masuk sekolah, walaupun mungkin ada yang dengan sistem shifting ya. Tetapi ketika ditemukan kembali kasus-kasus yang seperti ini, tentu kita harapkan pemerintah daerah punya cara yang terbaik untuk menghentikan bersama dengan Satgas COVID dan Dinas Kesehatan. Jadi kebijakan ini harus kita ambil bersama-sama dan kita evaluasi setiap saat setelah PTM itu dimulai. Esensi utama adalah kesehatan, keselamatan itu harus jadi nomor satu. Prioritas betul Pak, setuju Pak. Kalau misalnya untuk vaksinasi sendiri sampai dengan saat ini vaksinasi untuk tenaga pendidik sudah sejauh apa Pak? Mungkin dari Kemendikbud bisa dijabarkan datanya? Ya, target kita untuk di Kemdikbud ini adalah 5,9 juta ya, hampir 6 juta dari tenaga guru, tenaga dosen, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Tetap dan ini honorer? Kita sudah berlangsung mulai tahap 1 dan akan dimulai tahap 2. Kalau tahap 1 ini memang dikhususkan untuk guru-guru PAUD kita, guru-guru SLB kita, guru-guru taman kanak-kanak kita, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan ataupun juga di bawah Kemenak. Dan ini data-datanya sudah kita storkan ya kepada Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan juga akan berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan setempat. Dan diharapkan nanti dari 5,9 juta itu pada Juni 2021 ini insya Allah selesai. Dan ini secara bertahap terus kita optimis untuk mengejar target ini. Itu tidak hanya guru yang tetap atau dengan kontrak tetap gitu katakanlah Pak, tapi juga untuk guru honorernya?
Ya, kita sudah hitung seluruhnya, mulai tidak hanya kalkulasinya hanya untuk guru PNS saja, tapi juga guru-guru non-PNS, sepanjang ada data, yang pertama tentu data yang ada dihimpun di Dapodi kita. Kemudian juga tidak tertutup kemungkinan ketika kita mendatangi tempat-tempat vaksinasi, nah dia bisa menunjukkan identitas atau surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa dia itu adalah guru yang diberi tugas mengajar di sekolah tersebut. Jadi kita ini bersifat fleksibel, intinya adalah kita seluruh guru, baik itu guru tetap, guru honor, termasuk dosen, semuanya akan mendapatkan vaksinasi ini. Oke, Pak Mulyadsyah, berarti kalau misalnya kita bikin sebuah persentase, Pak, berapa persen kesiapan pemerintah saat ini untuk menjalankan sekolah tatap muka di Juli 2021? Ya, dari persentase kalau dari sisi vaksinasi ya ini terjadi semua, kita sangat optimis. Tapi tentu kita tidak juga boleh mengabaikan aspek-aspek yang lain. Kalau kita kalkulasi dari sisi persentase kita, terutama untuk wilayah-wilayah hijau, wilayah zona kuning, dan zona oranye, termasuk zona merah, itu prioritas adalah pada zona yang berada pada zona hijau dan kuning. Maka kita optimis di atas 75% ini bisa kita lakukan pembelajaran tatap muka. Oke, berarti diprioritaskan untuk di wilayah sekolah-sekolah yang ada di wilayah zona hijau begitu ya, Pak Mulyadsyah ya? Oke. Ya, termasuk sebenarnya semua wilayah, Oke. tetapi tentu saja ada zona-zona tertentu, katakanlah basisnya itu di kecamatan. Tapi mungkin secara keseluruhan, pada kecamatan tertentu di zona merah, ada yang zona hijau. Oke. Dan tentu di zona hijau bisa memulai pembelajaran, apakah itu di tingkat PAUD, apakah itu di tingkat sekolah dasar. Jadi tidak boleh kita mengeneralkan zona merah itu per kabupaten kota, dan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Oke, Pak Mulyadsyah, ini apakah ada perbedaan penerapan di tingkat sekolah anak? Kalau misalnya kita melihat kan pasti tentu treatmentnya kan yang diberikan kepada anak usia dini, kemudian juga di sekolah dasar beda ya dengan sekolah menengah dan juga atas serta sebaliknya. Itu gimana Pak nanti di lapangan? Ya, itulah salah satu yang kita minta teman-teman di jajaran dinas mengatur bersama satuan pendidikan. Ketika anak-anak yang PAUD itu mungkin rombongan belajarnya bisa separuh dari jumlah atau 15 orang yang bisa belajar dari 30 orang. Dan begitu juga kalau SMP katakanlah itu 32, mungkin bisa 50% atau 18 orang dulu memasuk, sisanya tetap memakai pola shift. Intinya adalah anak-anak tetap bergantian bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, Bapak mengenai lost learning tadi juga kita kembali ya Pak ke lost learning ini kan berarti berkaitan sama kurikulum pendidikan Pak. Apakah kedepannya akan ada semacam penyesuaian dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah kedepannya gitu dalam mengejar ketertinggalan ini? Tentu juga bisa menjadi edukasi bagi anak-anak akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah new normal COVID-19. Benar. Jadi memang secara nasional tentu kurikulum nasional, kurikulum 13 itu masih berlaku. Dan ini banyak daerah-daerah yang juga sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian pada satuan pendidikan tersendiri secara mandiri dengan menyederhanakan kurikulum nasional. Dan itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mengirimkan surat dari Mendikbud tentang kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dipersilakan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum nasional yang 2013, atau barangkali sekolahnya menerapkan kurikulum dengan standar khusus yang sudah ditetapkan, kemudian juga bisa melakukan perbaikan dan penyederhanaan terhadap kurikulum itu sendiri. Esensinya diberi kemerdekaan kepada sekolah. Baik, untuk ujiannya gimana nih Pak? Ini kayaknya pertanyaan dari anak-anak dan juga orang tua sih yang kayaknya kepikiran nih mengenai ujian di tahun ini. Ya, sama halnya. Jadi salah satu kebijakan beberapa waktu yang lalu di awal tahun ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2001 yang menyatakan ujian nasional itu ditiadakan. Nah, dikembalikan penilaian kelulusan itu kepada satuan pendidikan kita. Karena guru-guru satuan pendidikanlah yang paling mengerti, yang paling tahu situasi anak-anak kita. Sampai di mana batasan kompetensi anak-anak kita tercapai, dan sampai di mana rencana pembelajaran tercapai. Dan hakikatnya adalah
mengembalikan marwah penilaian itu kepada satuan pendidikan dan khususnya kepada guru-guru kita. Berarti kedepannya kita akan tunggu bagaimana dialog, mungkin ada semacam kayak forum gitu, forum dengan para tenaga pendidik, kemudian juga orang tua khususnya agar diedukasi pentingnya atau urgensi dari sekolah tatap muka di Juli 2021 ini. Terima kasih Pak Mulyarsyah informasinya agar Terima ini bisa kasih. menjadi pertimbangan Terima untuk kasih. kita Selamat semuanya. malam. Assalamualaikum Selamat malam, warahmatullahi lancar wabarakatuh. semuanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, CNN Indonesia Melawan COVID-19 akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.